Mereka ditangkap oleh Satgas Operasi Nemangkawi di Nabire setelah diduga terlibat menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata. Video dia lagi menunjukkan uangnya itu bikin orang berpikir bahwa wah glamor banget, banyak banget nih uangnya. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gua Fatan Dan gue Dea. Dan kali ini kita bakal ngebahas 5 berita paling populer di jpnn.com minggu ini. Ada apa aja Bang Fatan? Salah satunya itu soal berita duka Vanessa Angel dan suaminya. Ya, Bibi Ardiansyah yang meninggal dunia akibat kecelakaan Di jalan tol itu bikin shock banget ya, Dea. Iya, banyak yang nggak percaya. Lalu ada lagi soal apa, Dea? Ada lagi soal hujan lokal yang dia turun tapi cuman menghujani satu mobil doang. Wah, Wah, itu viral banget Bang Fatan. itu ngeri juga ilmunya ya. Ngeri juga. Nah, mau tahu selanjutnya kayak berita apa lagi? Simak reactionjpn.com. Nah, berita terpopuler kelima ini dia datang dari kasus kematian anak Menwa yang mengikuti Diklat SAR yang kejadiannya di Solo. Jadi dalam judul ini disebutkan, ditanya kelakuan anggota Menwa UNS saat di markas, Bu Sukinem menjawab. Jadi polisi kan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian Gilang Endi Saputra saat mengikuti Diklat SAR Menwa UNS pada Minggu 24 Oktober yang lalu. Nah, polisi juga tengah melakukan gelar perkara, sudah sih sebenarnya melakukan gelar perkara di lokasi kejadian. Nah, polisi menyatakan hasil otopsi terhadap jenazah Gilang mengungkap peserta Diklat SAR Prak Ladi Patria Menwa UNS itu meninggal akibat kekerasan benda tumpul. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Juhandani Raharjo Puro mengatakan hasil visum luar memperlihatkan adanya bekas luka di area kepala Gilang. Sementara hasil visum dalam, penyidik masih menunggu keterangan ahli forensik. Nah, hasil investigasi tim Aliansi Mahasiswa UNS yang dipimpin oleh Zaki Mustafa bahkan menyatakan bahwa memang dalam pendidikan di Menwa itu terjadi kekerasan, ada tradisi kekerasan di dalamnya. Zaki yang juga merupakan ketua BEM UNS itu mengungkapkan dalam tradisi Menwa itu ada namanya ranting jatuh dan kipas asmara. Apa tuh ranting jatuh dan kipas Nih, asmara? dia jelasin nih di sini nih. Jadi ranting jatuh adalah kegiatan popor senjata kepada peserta diklat, sedangkan kipas asmara merupakan aktivitas menampar bolak-balik pipi para peserta diklat. Tambah-tambah gitu, kipas asmara. Tidak seperti asmara ya, karena keras. Iya, Keras namanya dong juga. ditampar ya. Namanya juga ini ya. Tapi gua jelasin lagi di sini nih. Nah, pada Rabu kemarin, awak jpnn.com sempat mendatangi markas Menwa UNS di Solo. Nah, menurut pantauan, kantor itu sudah sepi setelah polisi datang lah ke sana melakukan olah TKP. Sehari sebelumnya, markas Menwa itu memang sudah digeledah oleh polisi dalam rangka penyelidikan kematian Gilang. Hal itu juga diketahui oleh Ibu Sukinem. Ibu Sukinem ini tukang kebun di UNS yang bisa ditemui lah di sekitar TKP. Kemarin banyak polisi menggeledah tempat ini, kata Bu Sukinem. Nah, menurut Bu Sukinem, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober sudah tidak ada kegiatan yang dilakukan di markas Menwa itu. Sementara 28 mahasiswa yang terlibat dalam Diklat SAR yang menewaskan Gilang Endi diketahui diminta pihak kampus tinggal di asrama. Nah, Bu Sukinem pun sempat bicara ketika ditanya mengenai kelakuan sehari-hari para anggota Menwa. Kalau menurut Bu Sukinem sih anggota Menwa itu ya baik-baik, ramah-ramah, nggak ada yang negatif lah kalau menurut Bu Sukinem. Tapi kasus kematian peserta Diklat Menwa ini beberapa pekan ini juga sempat viral nih. Iya. Tapi biasa ya, kamu kuliah? Kuliah. Pernah ikut nggak? Ikut Menwa atau apa gitu?
Pernah. Tapi kayaknya kekerasan yang sampai parah banget sampai menyebabkan kematian gitu kayaknya enggak sih. Ikut menwa? Dia, menwa? Kok kaget? Karena gue di kampus gue dulu di Makassar, ya kayak menwa atau organisasi kepecinta alaman, rata-rata emang ada tradisi-tradisi kekerasannya, bahkan kan beberapa kasus itu banyak yang meninggal sebelum-sebelumnya. Katanya itu untuk melatih fisik dan mental juga ya, tapi emang harus kayak gitu ya? Ya, gua nggak tahu, tapi ya kalaupun ada kontak fisik ya lebih baik di area-area yang tidak vital, bener nggak sih? Iya sih. Ya lebih bagus disayang gitu ya, apa kayak? Gimana sih? Iya, gimana ya? Itu fisik sih, tapi tidak. Ya udah. Nah, berita ini juga ada dikomentari oleh netizen di JPNN. Mungkin dia bisa. Komentar pertama nih ada dari Sunardi. Katanya gini. Niat orang tua menguliahkan anak mau cari ilmu. Lah iki anaknya malah jadi korban pembunuhan. Sebenarnya kegiatan-kegiatan macam menwa Latsarmil urgensinya apa? Apa karena untuk membentuk karakter kepribadian yang kuat perlu digembleng, kalau perlu dipukul, ditonjok sampai MXS? Gimana hati nuraninya? Kalau dihubungkan dengan kecerdasan menghadapi masa depan yang tolak ukurnya ingin menjadi ASN, kira-kira kegiatan macam begituan apa gunanya? Katanya Benar. Ya itu. Ya kita berharap lah ya, maksudnya dalam pola pengkaderan itu kekerasan itu lebih minimal gitu nggak sih? Kalaupun ada kekerasan lebih bagus diteriakin, diapain gitu ya, disuruh push up atau sit up. Yang sehat-sehat gitu ya, maksudnya olahraga. disuruh lari kayak keliling, berendam apa. Nah, berita populer berikutnya yang keempat itu ada berita tentang video viral hujan yang mengguyur satu mobil. Wah. Iya, ini viral banget nih karena Iya. aneh banget. Nah, video ini dikomentarin sama Mbah Mijan, seorang paranormal. Dia bilang fenomena hujan tersebut adalah hal yang biasa malah. Hal yang biasa terjadi. Dia bilang begini, saya pernah menyaksikan hujan hanya mengguyur satu pohon beringin terbesar di tengah banyak pohon. Saya pernah menyaksikan hujan hanya di satu kompleks di antara banyak perumahan, katanya Mbah Mijan. Nah, terus paranormal kondang itu juga mengaku dia pernah melihat hujan yang berbarengan sama cuaca panas gitu. Menurut dia, hujan yang seperti ini itu adalah pertanda akan adanya rezeki yang besar dari Allah. Wah, gitu. Dia bilang begini, dahulu pernah ada fenomena seperti ini, kini muncul kembali. Bisa jadi sebagai pengingat manusia agar tak jauh dari Tuhannya. Keren ya. Keren ya. Tapi, jadi emang fenomena alam itu bisa mengingatkan kita kepada pencipta gitu ya, Bang Fatan. Tapi pasti ada penjelasan logis ilmiah ya. Kenapa hujan itu ada di satu tempat gitu ya? Harusnya ada sih. Harusnya ada sih. Nah, ini juga ada juga nih komentar dari masyarakat JPNN atas nama Sanwari Wari. Dia bilang begini, malah curhat. Saya pernah di dalam rumah tetap kehujanan. Lawang rumahnya nggak ada atapnya. WK. Dia ngejok. Ya. Dia malah bercanda. Tapi ngeri nggak sih dia kalau hujan di tempat kamu doang, misalnya ini sekarang nih hujan di kamu doang, aku enggak gitu. Aneh sih. Ya kan? Ngeri sih enggak, tapi aneh aja gitu. Kenapa semesta? Kenapa gua doang iya, gitu ya? Gitu. Tapi orang luar mungkin ngelihat dia kayak bidadari, karena cuma dia doang nih yang dikena hujan gitu. Iya kan? Tahu ya, aduh. Aneh sekali. Tapi itu juga perlu tuh BMKG melakukan riset. Kenapa cuma sektoral yang beberapa lingkupnya sangat-sangat kecil ya? Iya. Supaya kita dapat penjelasan. Iya, kita perlu tunggu nih penjelasan soal itu. Nah, berita terpopuler ketiga deh ya, datang dari tebing tinggi. Oke. Jadi akhir-akhir ini kan Kapolri mengeluarkan surat mutasi, salah satunya itu Kapolres Tebing Tinggi. Jadi di JPNN dituliskan berita
Ini asal duit yang dipamerkan istri AKBP Agus Sugiarto. Jadi di sini disebutkan bahwa Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak mengungkapkan asal uang yang dipamerkan oleh istri AKBP Agus Sugiarto yang berujung pada pencopotan Agus sebagai Kapolres Tebing Tinggi. Panca mengatakan bahwa uang tersebut merupakan duit arisan yang rutin dilakukan di Polres Tebing Tinggi. Nah, oleh Ibu Kapolres Tebing Tinggi itu ada gambar memegang uang pada saat arisan yang rutin dilakukan di kantor polisi itu, kata Panca Selasa yang lalu. Nah, mantan Kapolda Sulawesi Utara ini menyebut video itu diunggah oleh staf dari istrinya Kapolres Tebing Tinggi ini. Nah, kemudian postingan itu viral dia. Namun gambar dan foto yang diupload oleh stafnya itu masuk ke akun Instagramnya itu dan itu menjadi viral, kata Panca dalam keterangannya. Dia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh istri Kapolres tersebut melanggar Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang aturan agar anggota kepolisian dan keluarga menghidupi gaya hidup mewah. Untuk itu, bagi anggota Polri yang melanggar akan diberikan sanksi. Nah, Irjen Panca juga mengimbau lah kepada anggotanya untuk lebih cermat menggunakan media sosial. Irjen Panca juga menyatakan bahwa meskipun bukan AKBP Agus sendiri yang melakukannya, tetapi keluarga anggota Polri pun seharusnya tidak etis lah menunjukkan hal-hal yang berlebihan, yang glamor gitu-gitu dia. Untuk itulah makanya Kapolres Tebing Tinggi itu dirotasi dari jabatannya, dimutasi. Tepatnya. Iya, memang video dia lagi menunjukkan uangnya itu bikin orang berpikir bahwa wah, glamor banget, banyak banget nih uangnya. Wah, banyak banget nih. Ya. Enak banget ini jadi istri, ya jadi istri kan? Kapolres gitu. Iya, udah dapat duit. Menginspirasi perempuan-perempuan untuk jadi istri Untuk, Kapolres. Dan melakor gitu ya. Bahaya sekali. Nah, berita ini juga dikomentarin nih Bang Fatan sama para netizen. Kita baca apa ini. tuh? Ada dari Supri Adi, katanya walaupun duit arisan tentunya ini menjadi pembelajaran. Kan sudah ada aturannya, kasihan bapaknya. Apa untungnya pamer-pamer harta? Bener sih. Iya, bener juga kan. Bapaknya kan nggak pamer, istrinya yang pamer. Tapi itulah ya, kesuksesan laki-laki itu ada di balik wanita. Demikian sebaliknya. Bener nggak sih? Keterpurukan laki-laki itu ada peran wanita di belakangnya. Nah, berita terpopuler kedua datang lagi dari polisi-polisi juga nih dia. Jadi judulnya ini tindakan Brigadir JO dan Bribda AS yang dianggap pengkhianatan terhadap TNI Polri. Wah, keras juga nih. Jadi di berita ini Komisioner Kompolnas Pongki Indarti marah dan menganggap tindakan oknum polisi berinisial Brigadir JO dan Bribda AS sebagai pengkhianatan terhadap Polri. Nah, Brigadir JO ini kan merupakan anggota Polres Nabire dan Bribda AS anggota Polres Yapen yang ada, Polres itu ada di Papua. Mereka ditangkap pada Rabu 27 Oktober yang lalu. Mereka ditangkap oleh Satgas Operasi Nemangkawi di Nabire setelah diduga terlibat menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Jika terbukti benar menjual amunisi kepada KKB, maka mereka adalah pengkhianat, kata Pongki di Jakarta beberapa waktu lalu. Pongki juga menyebut Brigadir JO dan Bribda AS juga harus dijatuhi hukuman berat bila terbukti menjual amunisi kepada kelompok yang oleh pemerintah telah dilabeli sebagai teroris. Menurut Pongki, keduanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan undang-undang tersebut, Brigadir JO dan Bribda AS dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup atas perbuatannya. Atau bisa setinggi-tingginya 20 tahun, kata Pongki. Nah, Pongki menceritakan alasan dia marah karena di balik itu TNI dan Polri yang selama ini tergabung dalam Satgas Nemangkawi tengah memberantas KKB di Papua. Tapi Brigadir JO dan Bribda AS itu malah melakukan perbuatan sebaliknya. Dia Pongki bilang sungguh ironis lah kejadian itu. Kasus ini kayaknya banyak juga keterlibatan
oknum-oknum polisi dan oknum TNI ya, yang menjual senjata kepada KKB di Papua, dan sekarang juga ada yang oknum polisi menjual peluru kepada anggota KKB. Ini kan harusnya mereka kan representasi negara ya. Betul. Harusnya nggak seperti itu lah ya. Iya, makanya saya setuju juga kalau dua orang ini ya dihukum mati aja, benar. Iya, dan aku juga setuju kalau Kompolnas memberikan label pengkhianat, karena yang diberikan amunisi ini KKB loh, gitu, yang lagi diberantas sama negara juga, gitu. Ya, gitu. Dan gak cuma kita doang yang punya opini, Bang Fatan. Ada juga nih netizen yang punya opini tentang kasus barusan. Ada dari Agung Budi Jajati. Dia bilang apa dia? Dia bilang proses hukum cepat, segera hukum yang seberat-beratnya. Juga buat aparat yang support para bandar narkoba, penjualan manusia, dan mendukung aksi teror apapun. Hukum mati bagus juga biar jerak. NKRI harga mati. Itu katanya. Oh, semangat sekali. Tapi bagi kalangan HAM ini pasti nggak setuju juga nih, hukuman mati buat manusia. Tapi ya apa ya? Karena mereka kan representasi negara ya. Harusnya nggak boleh itu, dilarang banget itu kan dia. Iya betul, seharusnya memberikan perlindungan, tapi kan KKB kan justru mengancam sebenarnya kan. Ya kita inilah doronglah polisi sama TNI membersihkanlah internalnya dari kegiatan-kegiatan yang menyimpang ya. Sekarang kita bakal ngebahas berita yang paling populer nih Bang Fatan. Berita duka nih dari Vanessa Angel sama suaminya yang meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga sebenarnya nggak nyangka ya, apalagi teman-temannya Vanessa Angel gitu, apalagi teman-teman sesama artis pun mereka juga mengaku nggak sangka, kaget gitu. Nah, salah satunya ada nih Bang Fatan, Tantri Kotak. Tantri Kotak ini dia menceritakan tentang pertemuan terakhirnya dia sama Vanessa Angel dan suaminya di Bali. Waktu itu lagi acara ulang tahun pengusaha sekaligus selebgram Maharani Kemala Dewi katanya. Nah, terus si Tantri ini bilang melihat sesuatu dia tentang Vanessa Angel. Nah, ternyata yang dilihat itu adalah pasangan ini lagi komat kamit ikutan nyanyi. Si Tantri lagi nyanyi kayak gitu. Akhirnya diajak lah nyanyi sama si Tantri. Tantri bilang kelihatan banget sih grogi tapi suaranya stabil. Dia mau komentari suaranya Vanessa Angel. Gitu. Nah, si Tantri ini juga menegaskan kalau dia kenal Vanessa dan suaminya itu sebagai orang yang baik. Dia bilang gini, dia adalah orang yang baik, sangat baik dan care, kata Tantri kayak gitu. Memang di mata teman-temannya Vanessa dan suaminya ini orang baik ya. Betul. Tapi kalau menurut Dea nih, setelah mendengar kemarin lah Vanessa dan suaminya meninggal, itu gimana? Aku ya sama sih, kaget karena itu benar-benar apa ya, namanya kecelakaan tunggal, apalagi dia beberapa saat sebelumnya sempat instastory juga. Benar. Kayak mau kemana ya? Iya, kita mau kemana nih kayak gitulah ya. Itu sangat mengagetkan. Beberapa saat setelahnya ada berita tentang kecelakaan itu gitu. Nah, dukungan dari dan bela sungkawa juga disampaikan nih Bang Fatan sama teman-teman artis. Ada Lucinta Luna, ada Ussy Sulistyawati yang juga datang ke pemakaman bareng sama suaminya gitu. Ada juga banyak lah ya kalangan artis pokoknya. Yang gua nggak nyangka sih kenapa berdua gitu yang meninggal. Kenapa nggak salah satunya, kan masih ada anaknya, benar nggak sih? Bener, anaknya masih kecil juga gitu. Tapi kita doakan lah ya, semoga kedua pasangan suami istri ini husnul khotimah lah. Anaknya juga diberikan lah kelancaran ya. Jangan ada imbauan penting juga nih Bang Fatan tentang kabar ini. Baiknya sih ya foto-foto atau video-video yang menampilkan kejadian gitu ya, menampilkan kecelakaan itu sih sebaiknya tidak dipublikasikan sebarluaskan. Sebarluaskan untuk menghargai keluarganya juga yang sedang berduka gitu. Jadi kita doakanlah bareng-bareng gitu ya. Amin.
Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPN pada pekan ini deh. Ya, jadi jangan lupa saksikan JPN Reaction lagi minggu depan bareng kita lagi, Dea dan Fatan. Jangan lupa komen, like, share ke teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan. Dah.